Statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Datum adalah bentuk tunggal dari kata berupa satu nilai hasil pengamatan atau hasil pengukuran. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Data merupakan kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Misalnya, data tinggi badan 5 orang siswa 167 yaitu datumnya, sedangkan data yaitu kumpulan-kumpulan datum 167, 154, 152, 176, dan 160. Populasi adalah semua objek, benda atau manusia yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian populasi dianggap mewakili populasinya yang benar-benar diambil datanya dan statistikanya. Jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata bukan angka. Contohnya, data tentang hobi seseorang, misalnya berenang, membaca, melukis, dan lain-lain. Kuantitatif, data yang berupa angka, contohnya data-data nilai ujian, misalnya 80, 90, 100. Memasukkan data ke dalam bentuk tabel. Contoh, hasil UTS Matematika Mahasiswa PGMI 2C SIP 1 sebagai berikut. Dari data-data tersebut, kita akan memasukkan ke dalam tabel. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kolom yang di sebelah kiri itu adalah nilai, sedangkan kolom yang di sebelah kanan adalah banyaknya mahasiswa. Kemudian, kita masukkan nilai dari yang terkecil hingga nilai yang terbesar, yaitu 70, 80, 90, 100. Kita hitung banyak mahasiswa yang nilainya 70. Nilai yang 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mahasiswa. Kemudian nilai yang 80 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mahasiswa. Kemudian nilai yang 90 ada 1, 2, 3. Ada 3 mahasiswa. Dan nilai yang 100 ada 1, 2. Ada 2 mahasiswa. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil, yang selanjutnya akan mewakili populasi. Ukuran pemusatan dan letak data tunggal yang terdiri dari mean, median, modus, dan kuartil. Mean. Mean adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan kita memiliki data berukuran N dengan nilai X1, X2, X3, sampai Xn. Maka rumusnya rataan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N. Atau rataan itu bisa kita notasikan dengan X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka mean dari data tersebut dirumuskan X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah sampai Fn kali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah sampai Fn. Contoh, diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Tentukan meannya. Jawab. Rumusnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N. Dari data tersebut kita masukkan ke rumus, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 dibagi N-nya yaitu 8, karena banyaknya data ada 8. Sama dengan kita jumlahkan
data tersebut dan hasilnya ada 24 dibagi 8. 24 dibagi 8 hasilnya 3. Jadi, meannya adalah 3. Contoh nomor 2, tentukanlah mean dari data pada tabel di samping. Contoh ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka rumus yang kita gunakan yaitu nilai dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. X bar sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 2 dibagi jumlah frekuensinya yaitu 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2. Kemudian kita hitung hasil perkalian dari data di atas. Hasilnya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 12 dibagi jumlah frekuensinya yaitu 10. Sama dengan hasil penjumlahan dari data di atas yaitu 44 dibagi 10. 44 dibagi 10 hasilnya 4,4. 3. Jika rataan nilai 8 orang siswa lelaki adalah 60 dan rataan nilai 12 orang siswa perempuan 70, maka tentukanlah rataan total mereka. Jawab. N1 kita misalkan sebagai jumlah siswa lelaki yaitu 8. X1 kita misalkan sebagai rataan siswa lelaki yaitu 60. N2 kita misalkan sebagai jumlah siswa perempuan yaitu 12, dan X2 kita misalkan sebagai rataan siswa perempuan yaitu 70. Rumusnya, X total sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 dibagi N1 ditambah N2. Kita masukkan ke dalam rumus. 8 dikali 60 ditambah 12 dikali 70 dibagi 8 ditambah 12 sama dengan 8 dikali 60 yaitu 480 ditambah 12 dikali 70 yaitu 840 dibagi 8 tambah 12 yaitu 20. 480 ditambah 840 hasilnya 1320 dibagi 20. 1320 dibagi 20 hasilnya 66. Jadi rataan total mereka adalah 66. 4. Diketahui rataan nilai ulangan 9 orang siswa adalah 7 jika seorang siswa baru yang nilai ulangannya 6 masuk dalam kelompok itu, maka tentukan rataan nilai ulangan ke-10 siswa tersebut. Jawab. Kita misalkan N0 sebagai jumlah siswa awalnya yaitu 9. X0 kita misalkan sebagai rataan nilai awal yaitu 7, dan A kita misalkan sebagai nilai siswa baru yaitu 6. Rumusnya yaitu rataan baru sama dengan N0 dikali X0 ditambah A dibagi N0 ditambah 1 sama dengan N0 nya 9 dikali X0 nya 7 ditambah A nya 6 dibagi 9 ditambah 1 sama dengan 9 dikali 7 hasilnya 63 ditambah 6. 9 ditambah 1 hasilnya 10. 63 ditambah 6 hasilnya 69 dibagi 10. 69 dibagi 10 hasilnya 6,9. Jadi, rataan nilai ulangan ke-10 siswa tersebut adalah 6,9. Median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Untuk data yang ganjil, median sama dengan data ke n tambah 1 dibagi 2. Untuk data yang genap, median sama dengan data ke n per 2 ditambah n per 2 tambah 1 dibagi 2. Agar lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Contoh, diketahui data 2, 3, 1, 1, 4, 6, 2, 5,
2, 1, 6. Tentukanlah mediannya. Jawab, karena data di atas belum berurutan, maka kita urutkan terlebih dahulu datanya. Setelah data diurutkan, kita bagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, kemudian data yang di tengah, yaitu angka 2, itu adalah mediannya. 2. Diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Tentukanlah mediannya. Jawab, karena data di atas belum berurutan, maka kita urutkan terlebih dahulu datanya. Setelah data diurutkan, data kita bagi menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, ada dua angka yang berada di tengah. Maka, kita akan masukkan ke dalam rumus. Agar lebih mudah, kita akan menggunakan rumus median sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2. Sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi mediannya adalah 2,5. Modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Unimodus adalah data yang mempunyai satu modus. 2. Bimodus adalah data yang mempunyai dua modus. 3. Multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. 4. Data yang tidak mempunyai modus. Contohnya, 1. Diketahui data 2, 3, 1, 1, 4, 6, 2, 5, 1, 6. Tentukanlah modusnya. Jawabannya, perhatikan data yang mempunyai frekuensi terbesar. Angka 1 ada 3 kali muncul, angka 2 ada 2 kali muncul, angka 3 ada 1 kali muncul, angka 4 ada 1 kali muncul, angka 5 ada 1 kali muncul, angka 6 ada 2 kali muncul. Jadi, modusnya adalah angka 1 karena hanya mempunyai satu modus, ini disebut unimodus. 2. Tentukanlah modus dari data pada tabel di samping. Jawab, dari tabel di samping yang memiliki frekuensi terbesar adalah 4 dan 5. Jadi modusnya adalah 4 dan 5 karena mempunyai dua modus, ini disebut bimodus. 3. Diketahui data 2, 4, 6, 2, 5, 4, 3, 6, 7. Tentukanlah modusnya. Jawabannya, angka 2 ada 2 kali muncul, angka 4 ada 2 kali muncul, angka 6 ada 2 kali muncul, angka 3 ada 1 kali muncul, angka 5 ada 1 kali muncul, angka 7 ada 1 kali muncul. Jadi modusnya adalah 2, 4, 6. Karena mempunyai 3 modus, ini disebut multimodus. 4. Diketahui data 2, 3, 5, 6, 7, 9. Tentukan modusnya. Jawabannya, angka 2 ada 1 kali muncul, angka 3 ada 1 kali muncul, angka 5 ada 1 kali muncul, angka 6 ada 1 kali muncul, angka 7 ada 1 kali muncul, angka 9 ada 1 kali muncul. Karena frekuensinya sama, maka data ini tidak memiliki modus. Nah, agar mudah diingat, mean adalah rata-rata, median adalah tengah-tengah, modus adalah yang muncul paling sering. Kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapat 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas Q3. Berikut cara untuk menentukan kuartil. 1.
Data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. 2. Menentukan Q2 atau median. 3. Menentukan Q1 dengan bagian membagi data di bawah Q2 menjadi 2 bagian sama besar. 4. Menentukan Q3 dengan cara membagi data di atas Q2 menjadi 2 bagian sama besar. Diketahui data adalah 25, 20, 30, 35, 30, 40, 50, 45, 45, 30, 35. Tentukan kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atasnya Q3. Jawabannya, urutkan data terlebih dahulu. Setelah data diurutkan, data dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kemudian data yang di tengah yaitu 35 adalah Q2. Data pada bagian pertama nilai tengahnya yaitu 30 adalah Q1. Dan data pada bagian kedua nilai tengahnya 45 adalah Q3.